kesempatan ini kita akan bahaskan satu daripada banyak hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi atau biasa dikenali dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi hatta hingga yuqbadal ilmu. Yang pertama, dalam hadis ini ada 6 tanda. Ini yang akan kita bahaskan. Yang pertama, yuqbadal ilmu. Ilmu dicabut. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu dengan akarnya sekali. Lalu bagaimana ilmu itu tercabut? Bi mautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Ketika Imam Syafi'i meninggal, maka berapa cabang ilmu hilang. Imam Syafi'i alim dalam bahasa Arab, Imam Syafi'i alim dalam tafsir, Imam Syafi'i alim dalam fiqh, Imam Syafi'i alim dalam hadis, bahkan bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun usul fiqh. Lalu kemudian ketika meninggal masih ada digantikan oleh murid-muridnya, Al-Muzani, Al-Buwaiti, Rabi' Al-Muradi. Tapi kemudian makin ke bawah maka hilanglah ilmu, maka yang muncul orang jahil yang kemudian dianggap sebagai orang berilmu. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Maka saya pribadi tak pernah berkata menurut paham saya, menurut pendapat saya, karena saya takut tergolong dalam orang yang disebut Nabi al-juhala, orang jahil tapi seperti berilmu. Zahirnya orang menyangka berilmu padahal tidak. Maka selalu saya mengambil pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam An-Nawawi, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Imam Az-Zahabi, menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, untuk menyelamatkan diri daripada juhala. Na'udzubillah. Maka nanti kata Nabi SAW, sebelum hari kiamat bermunculanlah juhala karena pandai berbicara, karena berpakaian ulama. Al-juhala yalbisuna libasal ulama. Orang jahil tapi memakai pakaian ulama, pandai berbicara, lalu orang menyangka dia alim, padahal dia tak lebih daripada orang dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Sebenarnya kiamatnya sudah terjadi pada isinya, tapi alamnya belum kiamat besar. Maka kata ucapan Nabi SAW dalam suatu hadis, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, bila diberikan suatu perkara bukan kepada ahlinya, bukan kepada orang yang faham, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Makna kiamat di situ bukan kiamat alam semesta, tapi kiamat isinya. Bila pembinaan masjid ini diberikan kepada orang yang tidak pakar, tidak memiliki kepakaran pada bidang itu, fantaziris sa'ah, maka tunggulah sa'ah, kiamat, hari kiamat. Makna kiamat di situ bukanlah kiamat alamnya, tapi isinya sudah kiamat. Begitu juga dengan ucapan Nabi tentang masalah idza waqa'a ala ahadikumul qiyamah, bila terjadi kiamat pada salah seorang kamu, wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada anak korma, fal yaghrisha, tanamlah, karena dia akan menanam itu lalu kemudian dia mati. Bagaimana mungkin kiamat terjadi pada satu orang? Maka makna kiamat dalam hadis ini alamnya tidak kiamat, tapi orang itu mengalami kiamat, maknanya mati dia. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka bahwa kiamat sudah terjadi pada isinya, ya, karena banyaknya orang jahil. Oleh sebab itu alhamdulillah kita di Malaysia masih ada para ulama, masih ada para mufti, masih ada para habaib. Maka kita datang ke majlis-majlis mereka, hindari majlis-majlis orang-orang jahil yang tidak diketahui sanad ilmunya, yang tidak diketahui dapat dari mana, bahkan mendakwa mendapat dari mimpi. Langsung berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung saja terus mendapatkan zikir talqin dari Rasulullah SAW tanpa bersanad, tanpa berguru. Padahal para imam mengajarkan kita ada namanya sanad. Al-isnad minad din, sanad itu bahagian dari agama. Laulal isnad
Kalaulah bukan kerana sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang mudah saja berkata sesuai kehendak hawa nafsunya. Begitu kata Imam Abdullah ibn al-Mubarak, salah seorang ulama hadis yang amat sangat tinggi ilmunya. Maka Imam Bukhari bersanad sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mendapatkan hadis itu dari gurunya, namanya Abdullah ibn Maslamah. Abdullah ibn Maslamah mendapatkan dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas mendapatkan dari gurunya, namanya Abu Sinad. Abu Sinad mendapatkan dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj mendapatkan dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan dari gurunya, namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sanad itu mesti diteliti pula, orang ini mestilah adil. Makna adil menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Lawan daripada kata adil adalah fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Adapun orang yang adil tapi dia tidak dhabit, tidak kuat ingatannya, maka dia juga tidak layak diambil ilmu daripadanya. Oleh sebab itu apa kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i? Makamnya di Baqi di samping Masjid Nabawi, meninggal tahun 179 Hijrah. Aku berjumpa dengan 70 orang di dalam masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah. Andai aku minta satu di antara mereka berdoa, maka turun hujan saking makbulnya doa mereka. Tapi tidak aku ambil hadis satu pun dari ke-70 orang itu. 70 orang zuhud, ahli ibadah, abid, banyak ibadahnya, kabul doanya. Andai ku minta satu orang berdoa, turun hujan, begitulah kabulnya. Tapi aku tidak mengambil ilmu dari mereka kerana tidak dhabit, kuat ingatannya. Begitulah ulama menapis supaya jangan sampai mengambil ilmu daripada orang jahil. Kerana di antara tanda kiamat adalah yuqbadul ilmu, bahwa ilmu dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita masih ada kajian-kajian khas tafsir, khas fiqh, khas usul fiqh, khas hadis, maka kita hadir, kita dengarkan, kita pahami, kita rakamkan, kita share, maka dia bagian dari dakwah. Tapi bila itu sudah tampak banyak menebar, sebenarnya salah satu daripada tanda hari kiamat. Tentang suasana itu diturunkan satu surah, surah ke-75, surah Al-Qiyamah. Persiapannya diturunkan surah Al-Waqi'ah, surah ke-56. Waktu terjadinya diturunkan surah ke-31 ayat 34. Tentang kiamatnya, peristiwanya, persiapannya. Waktunya tidak diketahui. Dirahasiakan supaya kita semangat untuk beramal dalam persiapannya. Makanya kalau Nabi ditanya, kapan kiamat? Nabi balik tanya, persiapan kamu apa? Ya. Jawaban Nabi, jangan sibuk pikirkan kiamat, sibuk pikirkan amalan dirimu untuk ke situ. Karena kiamat pun dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat untuk beribadah menyambut itu. Dan gak akan ada umat Nabi Muhammad kemudian hidup saat kiamat, gak ada. Semua akan diwafatkan yang soleh-soleh. Gak akan mengalami itu. Gak akan mengalami, semua wafat. Maka turun Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguh hanya milik Allah pengetahuan tentang waktu tepatnya terjadi kiamat. Sa'ah. Tuh, diksi Al-Quran itu indah sekali. Kiamat itu kan di Quran banyak. Malik yaumuddin kiamat. La uqsimu bil yaumil qiyamah, yaumul qiyamah. Yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Tapi ketika menunjuk waktu pakai sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sa'ah itu kalau sekarang jam. Di jam itu ada menitnya? Ada. Ada detiknya? Ada. Bahkan sampai ke menit detiknya hanya Allah yang tahu. Di sini ada 5 hak prerogatif Allah. 5 yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan even itu malaikat. Makanya di hadis Muslim nomor hadis ke-8, malaikat bertanya pada Nabi, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anda kan yang dekat dengan Allah, Anda yang tahu. Nah, ini ingin menegaskan bahkan saya pun malaikat yang paling dekat dengan Allah nggak tahu kapan terjadinya. Apalagi dukun yang kemudian tiba-tiba ada di bumi. Ya, ahli langit pun nggak tahu masa ahli bumi kemudian tiba-tiba bisa menerawang.
Ya, makanya kalau ada yang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, udah abaikan aja. Ya, itu paling gampang, sudah jauhi. Saya di Garut dulu tahun 99, itu menjelang tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Tersebar isu akan terjadi kiamat. Sebagian ada yang sepi tuh. Sepi di pasar Garut tuh, Tarogong sepi apa. Saya bilang, kenapa nggak pada beraktivitas? Isu kiamat menyebar. Tiba-tiba nggak terjadi. Diundur katanya ke tahun 2012. Terjadi pengunduran kiamat, Anda bayangkan. Jadi itu poinnya. Jadi kalau waktu, jangan ditanya kapan terjadi. Yang penting untuk diketahui adalah persiapan kita apa. Dan paling dahsyat adalah jika terjadi perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan itu tanda-tanda kemudian kiamat itu semakin menuju dekat. Tapi dekat dalam pandangan Allah dengan kita berbeda. 1 hari bagi Allah hitungannya hari, bagi kita kan 1000 tahun. Ya kan? Bagi Allah dekat nih. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Bulan telah terbelah, kiamat semakin dekat. Kiamat semakin dekat itu bukan saat Bang Deddy bikin sinetron. 15 abad yang lalu itu turun ayat, kiamat sudah dekat. Itu kalimat Quran. Kiamat sudah dekat 15 abad yang lalu. Cuman sudah 15 abad belum kejadian. Karena bagi Allah tuh gampang, tinggal 10 hari lagi, tinggal 7 hari lagi. Cuman sehari itu kan ribuan tahun. Jelas ya? Maka jangan dipikirkan waktunya. Tapi Nabi kemudian ditanya oleh malaikat, ma amaratuha, apa tanda-tandanya? Ya, idza talidal amatu rabbataha, jika sudah budak melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal arata, ya, jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat seorang penggembala bertelanjang kaki, telanjang dada, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, budak melahirkan tuannya, itu ada yang menyebutkan suasana sudah mulai terbalik. Halal dianggap haram, haram dianggap halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang benar dibikin disertasi, dibikin tulisan ilmiah. Ya, tiba-tiba dikalahkan oleh yang salah, gitu kan? Yang salah kemudian menyebar. Jadi dianggap biasa. Jika sudah maksiat tingkat yang tinggi dianggap biasa, bukan yang rendah. Zina itu min sab'il mubiqat, 7 yang menyebabkan kehancuran. Dosanya besar. Zina itu seperti pembunuhan, dosa besar. Makanya kalau ada yang menghalalkan dosa besar dianggap murtad, keluar dari Islam. Dan dia harus bertaubat. Harus bertaubat. Makanya kita dorong dengan doa, diarahkan lagi, kan? Mungkin karena ketidaktahuannya, kan? Itu cara berpikirnya demikian. Saya tidak mengajarkan mencela, saya menjauhi itu. Ya, kita ajarkan dengan perasaan baik, kita doakan, tak ajarin lagi sepanjang dia masih hidup. Jadi kalau ada teman-teman yang diajak oleh orang lain terpengaruhi, kita sepanjang kita hidup supaya kita saat ditanya oleh Allah, ringan jawaban kita itu aja. Ya. Apa pernah ada nabi mengharapkan umatnya ke neraka? Tidak. Lantas kenapa Anda memvonis dia sebagai ahli neraka? Alih-alih kita vonis, kenapa nggak kita doakan? Allah itu maha kasih, bukan hanya maha menghukum. Rahmat Allah lebih luas daripada hukumannya. Kenapa sekarang banyak sifat hukuman ditampilkan, kasih sayangnya dihilangkan? Yalah, doakan. Share kebaikan. Doakan saudari kita, doakan saudara kita, ajak kepada yang baik. Kalau ada berbuat maksiat, sampaikan. Bukan cuma kamu aja yang pernah bermaksiat. Yang lebih buruk daripada kamu pernah ada dan dia tobat. Masa orang jahiliyah tobat, kamu yang bukan jahiliyah nggak tobat? Nggak keren ah. Gitu. Bagaimana kalau wafat dalam keadaan maksiat? Apa kamu rela ibumu yang sudah mengandungmu melihat anaknya berbuat seperti ini? Kalau kamu kira-kira punya anak, mau nggak kira-kira anak kamu berbuat seperti ini? Seperti itu aja. Di ketika ada seorang minta izin untuk berzina, boleh nggak saya berzina ya Rasulullah? Ya, kata Nabi, bagaimana kalau kemudian ibumu berbuat seperti itu? Bagaimana kalau ibumu dizinai? Bapakmu dizinai? Jangan ya Rasulullah. Ya, itu yang kamu zinai itu boleh jadi kemudian dia ibu bagi anak-anak orang lain. Seperti itu cara berpikirnya. Jadi kalau kita selalu mengangkat orang untuk mengarahkan pada kebaikan, maka dakwah ini akan semakin luas diterima dalam kemuliaan dan beban kita pun akan berkurang. Ada saatnya hitam putih itu mesti muncul dalam perkara tauhid. Tauhid itu nggak ada abu-abu, hitam putih. Allah Tuhan, yang lain bukan. Selesai. Tapi fikih itu fleksibel untuk memberikan kemudahan. Salat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring sulit, bergerak. Bergerak sulit, berkedip kan? Berkedip sulit, disolatkan. Semua ada turunannya. Ya, selesai sampai tuntas. Orang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likul limri'in yauma idzin, pada hari itu semua orang
sya'nin yughni, sibuk ngurus diri sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia pada hari itu semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita nggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Nggak peduli, dia melihat kita, dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya ini, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa kita adalah kekasihnya, dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia nggak peduli dengan kita. Bahkan na'udzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia nggak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat, saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia, itu juga nggak semua orang. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa, cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku. Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Ngumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, minta akan saya beri, bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Ya Muhammad, minta, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain atau capek-capek ngurus, kita pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau nggak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad nggak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga. Coba keluar dari surga, cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget, ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita nggak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Di mana fulan? Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat, kata Allah. Maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka, mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa, wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata, kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah nggak ada lagi, malaikat udah nggak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu, kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah nggak ada sisa. Balik lagi di bawah arasy Allah, sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka, menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah, nggak lupa sama kita, kenal juga enggak, yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma, nggak masalah, yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka.